Bagi umat muslim baik di Indonesia maupun juga seluruh dunia sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Lebaran. Khusus untuk di Indonesia ada satu tradisi yang unik, yaitu tradisi mudik. Pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan sanak saudara. Memang kita biasa sebagai orang Indonesia kalau hari raya itu hari kita bersilaturahmi. Nah, bagaimana Kementerian Kesehatan ikut serta dalam kegiatan mudik di tahun 2015 ini supaya mudiknya bisa nyaman, sehat? Saya sudah bersama dengan Dr. Windra Waworuntu MKes. Beliau adalah Direktur Surveillance, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra. Apa kabar, Bu Windra? Baik, Tantri. Selamat siang. Selamat siang. Ini Bu Windra baru saja kembali dari Solo, Jogja. Solo, Jadi Jogja. Solo, Jogja, ya. Untuk meninjau posko kesehatan untuk mudik 2015 ya. ini. Apa yang bisa diceritakan dari Solo, Jogja? Jadi kalau dari Solo ke Jogja itu kami lewat darat. Kemudian kita melihat posko-posko kesehatan yang ada di sepanjang jalur daripada Solo Jogja. Yang kita lihat itu adalah stasiun kereta api, kemudian terminal-terminal bus, kemudian selain daripada terminal tentu ada bandara, dua bandara itu adalah Solo dengan Adi Sucipto, Jogja. Kemudian untuk yang selain daripada itu, yang kita lihat adalah yang menarik itu di Solo Jogja ini ada sepanjang jalan daripada Solo Jogja itu ada posko-posko kesehatan yang terintegrasi terpadu dengan teman-teman polisi, kemudian Kementerian Perhubungan. Jadi karena memang sinergitas diperlukan juga ya, jadi Bu Windra ya. Sinergi daripada Kementerian Kepolisian dengan Kementerian Perhubungan itu sangat penting untuk juga kesehatan. Informasi yang saya dapatkan di Solo Jogja itu 900 posko kesehatan, betul? Iya, kurang lebih itu 900 posko kesehatan yang terpadu ya. Jadi, Jogja itu karakteristiknya unik karena dia melakukan mudik tapi juga mendatangkan ya, jadi juga. Dia datang juga, padahal dia juga mudik ke Surabaya. Jadi ada juga yang dari Jogja sendiri itu mereka keluar, sementara dia datang juga dari seluruh Indonesia, banyak juga pulang ke Jogja. Selain Solo Jogja, mana lagi sih Bu sebetulnya konsentrasi-konsentrasi yang Kementerian Kesehatan kemudian banyak mendirikan posko-posko? Jadi untuk laut juga tetap ada ya, jadi antara sekarang Priuk Surabaya laut, kemudian Merak Bakauheni. Ya, jadi Merak Bakauheni itu sementara Ibu Menteri juga hari ini ya, Bu Menteri Kesehatan sedang jamnya juga sekarang meninjau untuk Merak Bakauheni. Kemudian selain daripada itu tentu bandara-bandara internasional yang seperti Bali. Bali sih sebenarnya arus mudiknya mungkin lebih banyak saya lihat orang berlibur ke sana ya. Tapi karena kemarin ada sedikit juga gunung sedikit terjadi jam di Bali karena tertutup untuk bandaranya ditutup. Nah, selain daripada bandara dan pelabuhan laut itu, yang paling banyak juga ini sekarang adalah ferry. Jadi ferry-ferry ini menjadi teman-teman pemudik itu lebih senang menggunakan jalur darat. Kemudian untuk jalur darat ini sudah ada tuh Mbak Tantri di jalur tengah. Jadi jalur tengah ini yang masuk ke Jogja, yang dari Semarang Jogja itu ada tol tengah. Jadi itu juga yang menyebabkan orang lebih senang untuk jalur darat. Karena juga banyak kemudian posko kesehatan di darat ya dibandingkan yang mudik dengan udara maupun juga ya mungkin karena jalur semakin bagus ya, banyak jalur tol mungkin tol. Jadi semakin tetapi kalau kemacetan mungkin tetap ya. Bu Windra, dari tahun ke tahun kan mudik menjadi tradisi. Apa catatan Kementerian Kesehatan? Apa sih yang banyak ditemui atau mungkin penyakitnya atau mungkin apa sih concernnya masyarakat Indonesia berkaitan dengan kesehatan selama mudik ini? Sebenarnya kalau mudik itu kan kita concern sama selain daripada yang membawa, drivernya menjadi jadi penting. Kemudian kita juga sendiri jadi penting. Untuk drivernya tentu kita juga concern kepada misalnya pengemudi bus. Kenapa jadi penting? Jadi mereka juga harus menjaga keselamatan daripada penumpang. Nah, sebelum mereka membawa ininya, kita selalu ada yang disebut dengan gerakan mengemudi sehat. Jadi
mereka juga harus diperiksa. Kemudian selain daripada ini rutin ya, sudah 3 tahun. Dalam arti selama setiap ini ya. posko begitu ada? Setiap posko ada, jadi ada. Jadi sebelum dia membawa mobil untuk mengendarai mobilnya, dia sudah diperiksa dulu. Jadi ada pemeriksaan kencing, kemudian apakah dia tidak meminum obat-obatan. Kemudian kita juga memberikan penyuluhan kepada driver itu sebelum dia berangkat supaya tidak mengkonsumsi obat-obatan. Kemudian kalau dia capek juga dia harus tetap istirahat. Kelelahan juga kadang-kadang itu menyebabkan banyak kecelakaan juga ya. Jadi diharapkan 4 jam itu dia bisa istirahat, istirahat. Jadi sebelum pun juga mengemudi, dia diharapkan juga harus istirahat 6 jam. Begitupun juga yang driver mobil pribadi ya Bu ya? Iya sama. Yang jadi mengendari baik keluarga mungkin baik 4 untuk jam yang jadi penting. bus ataupun juga kita yang pribadi membawa keluarga itu jadi lebih penting. Karena kalau nyetir untuk pulang kampung itu biasanya pengen cepet-cepet sampai karena pengen ketemu sama keluarga, tapi kadang-kadang lupa sama ini sendiri. Nah ini catatan saya juga keracunan makanan, banyak masalah makanan juga ya selama mudik ya? Iya, jadi sekarang itu kita juga menghimbau kepada pemudik yang khususnya yang untuk terminal untuk tidak makan sembarangan. Jadi makan di sembarangan tempat. Kenapa? Karena kemarin ya saya juga waktu Solo Jogja ini penyajian makanan juga belum baik. Jadi biasanya masih kelihatan kurang ditutup. Kemudian dari hasil pemeriksaan itu masih banyak yang mengandung formalin. Jadi itu juga tiap tahun juga kita evaluasi. Ya mudah-mudahan nanti ke depan mungkin kita akan lebih meningkatkan penyuluhan tentang makanan. Kalau penyakit-penyakit yang muncul biasanya apa sih selama mudik ini Bu Indra? Biasanya sih karena berhubungan dengan makanan biasanya sih diare ya, diare. Selain daripada diare tentu batuk, pilek itu kan tetap juga Jadi kalau misalnya mungkin batuk pilek sebaiknya dia mau menggunakan masker lah ya untuk aman di dalam perjalanan. Itu menjadi catatan juga untuk pemirsa yang mungkin baru akan mudik hari ini bahwa ternyata makanan juga sebetulnya menjadi hal yang perlu betul-betul diperhatikan selain kesehatan diri pribadi, karena jangan-jangan makannya juga sembarangan selama mudik itu ya. Benar. Jadi harapan kami kan sebenarnya untuk pemudik ini kalau dia mau mudik dia sudah persiapkan dirinya. Ya sama juga dengan baik driver ataupun penumpang. Jadi sama, penumpang juga harus menjaga kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat selama dia di terminal. Kita kan nggak tahu nih di terminal ini kan bertemu orang banyak jadi satu hal yang fenomena ini kita harus menjadikan bagaimana kita bisa perilaku hidup bersih dan sehat, kita makanan bergizi dan seimbang. Jadi itu yang perlu nasihatkan juga kepada penumpang. Baik, nanti bagaimana caranya Kementerian Kesehatan untuk mengimplementasikan perilaku hidup sehat bagi para pemudik, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ingin bergabung silakan, tapi yang pasti kalau Anda punya pertanyaan bisa telepon ke Halo Kemenkes di kode Arya kemudian 50567 atau ke Twitternya @puskomdepkes. Kami akan segera kembali. Didukung oleh ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak, sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jangan bingung, JKN itu nama programnya, BPJS Kesehatan penyelenggaranya, dan KIS itu kartu pesertanya. Gak apa-apa deh diduain, asal dibagi. Yuk, makan berdua. Aha! Baru, ini mie
sukses isi 2, minyak 2 sukses enaknya. Jelas banyak porsinya, 2 kali enaknya. Sukses. Porsinya 2, hemat harganya. Isinya 2, sukses namanya. Ayo cobain mie sukses isi 2. Rasanya sukses Lapernya beres. Mie sukses isi 2. dari Wings Food. Andai ada yang bisa menyatukan kedua orang tuaku. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan voucher hotel. Aplikasi Traveloka menyatukan kembali kebersamaan. Download gratis sekarang juga. Antimo Herbal, untuk masuk angin. Antimo Herbal, anti masuk angin. Minum Antimo Herbal, masuk angin? No, dari Papros. Pengelolaan zakat yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan bangsa. Sinergi ini ditandai dengan acara peringatan Hari Zakat Nasional yang akan dihelat di 11 kota. Sebuah momentum penting bagi para pengelola zakat, juga umat muslim di Indonesia, dengan harapan menjadi titik kebangkitan umat muslim dalam mewujudkan kesejahteraan. Ramadan Kita spesial Hari Zakat Nasional, Selasa 14 Juli, live jam 3:30 sore, dipersembahkan oleh Jelas, pipa Maspion lebih kuat. Cintailah produk-produk Indonesia. Sejuta Rahmat untuk Kemuliaan. Rangkaian program talk show temani Anda membuka kemenangan. Mendirikan Laskar Sedekah. Kalau nggak mau kaya, jangan bersedekah. Kick Andy spesial Idul Fitri. Lebaran jangan saling menyalahkan, lebih baik saling memaafkan. Sentilan Sentilun spesial Idul Fitri. Pastikan Anda tetap terinspirasi di hari yang fitri di Metro TV. Kini, Eagle Documentary Series setiap Kamis jam 9 malam. Didukung oleh Pemirsa, untuk mudik di tahun 2015 ini, Kementerian Kesehatan sudah mendirikan 870 pos kesehatan, kemudian 1094 puskesmas, dan 1554 rumah sakit yang kesemuanya diminta untuk siaga 24 jam. Bu Indra, ini puskesmas 1094. Kalau saya ingat jumlahnya tahun lalu sekitar 2000-an, ya, kenapa sekarang ini berkurang? Benar. Jadi sebenarnya berkurang itu tadi ada hubungannya yang tadi saya sampaikan bahwa ada tol yang baru, yang tol tengah itu. Jadi sebenarnya di jalur itu ada puskesmas tadinya. Nah, tetapi karena adanya tol sehingga puskesmas yang ini kan tidak dilewati lagi. Jadi kita nggak ini. Kemudian tol Cipali juga itu sekarang kan udah nggak ada lagi di pinggir-pinggirnya ada puskesmas. Jadi itu juga salah satunya. Nah, kami kemarin juga sudah melihat Cipali. Cipali itu ternyata setelah kita melihat bahwa karena tidak ada rest area, sehingga kita lebih bagus, kita sudah bicarakan juga dengan Kapolda ya, kemarin juga ada Kapolda Jawa Barat, supaya ambulansnya itu terus-menerus mungkin ya, ambulans dengan itu, jadi dia di pinggir-pinggir itu, jadi mungkin karena rest areanya belum ada juga, itu mungkin juga salah satu antisipasi untuk ke depan. Oke, karena prediksi tahun ini katanya akan sekitar 20 juta. Kemenkes juga punya prediksi yang sama ya, kami Bu? punya prediksi bahwa akan 20 juta arus penumpang yang mudik ya, mau baik darat, udara, laut, ya itu semuanya kurang lebih 20 juta. Oke. Nah, berkali-kali juga Ibu Menteri Kesehatan mengatakan bahwa di tahun 2015 ini pemudik ada pesan khusus. Jadi harus aman, kemudian sehat dan lancar dan aman. Aman dan ini saya catat kok Bu di sini. Ya. Oh, sehat, aman dan selamat gitu. Oke. Ya. Sehat, aman dan selamat. Apa sih kemudian yang diterjemahkan melalui tiga kata itu? Sehat, aman, jadi sebenarnya sehat, aman dan selamat itu pertama kita siapkan fisik yang sehat dan prima sebelum mudik. Tadi ada yang saya sudah sampaikan mengemudi itu ya, bahwa ya bergerakan mengemudi sehat.
Kemudian periksa kondisi kelayakan kendaraan kan. Jadi baik untuk kita pribadi maupun juga penumpang yang umum yang melalui bis itu. Kemarin juga saya ngelihat di Solo Jogja itu semua petugas juga periksa itu. Jadi sekarang lebih detail ya Bu ya? Jadi dia juga langsung, jadi memang lebih operasional ya kalau yang itu kita melihat langsung, kita ngelihat tuh bahwa diperiksa kendaraannya. Yang ketiga, tidak minum obat-obatan tadi yang menyebabkan kantuk ataukah dia minuman keras ya selama mengemudi. Itu yang juga kita sampaikan kepada pada driver. Dan dilakukan tes urin tadi ya Bu ya? Iya, dilakukan juga itu. Kemudian istirahat tiap 4 jam perjalanan. Nah ini yang mungkin agak lebih belum membudaya ya kepada driver ini untuk berbudaya untuk setiap 4 jam dia bisa karena terlalu excited mau pulang kampung Bu biasanya. Jadi mau buru-buru aja kan. Jadi kemudian jangan paksakan mengemudi kalau dia lelah dan ngantuk. Ya, makanya itu disuruh 4 jam istirahat. Kemudian disiplin juga dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu sangat penting juga. Sepeda motor sama ya Bu ya? Sama. Tapi kalau saya nggak salah ya, yang motor ini sekarang lebih banyak yang bertaruh di bahu jalan. Dibawa oleh diantar dengan bus ya, terus ditaruh motornya, kemudian diangkut ya dengan motor. Jadi mungkin jauh lebih bagus. Itu sangat rawan kecelakaan, itu juga mengurangi. Kemudian kendaraan tidak melebihi muatan. Kenapa? Karena kalau dia lebih muatan itu tentu agak berpengaruh kalau dia jalan ya. Jadi dia jadi karena tidak semuanya aman. Pengen dibawa biasanya. Biasanya kan kalau orang mudik bawa apa. Tapi itu ada rahasianya, tanda kutip rahasia begitu Bu kalau yang kelebihan muatan. Sebaiknya tidak ya. Sebenarnya dalam tanda kutip tidak boleh. Kemudian kendalikan kecepatan kendaraan itu pada kondisi jalan rusak ataupun juga nanti kalau ada hujan atau apa itu harus diantisipasi. Dan tadi saya bilang gunakan masker. Kenapa kita harus masker dan melindungi diri dari debu asap dan ya itu yang kalau misalnya dia flu atau apa kalau dia pakai masker kan dia nggak menularkan ke orang lain. Kemudian jangan konsumsi makanan atau minuman yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal. Oh itu menjadi penting juga. Itu jadi perhatian juga. Itu perhatian banyak kasusnya sekali. Bu ya itu ya. Jadi kan biasanya kalau di terminal kan namanya juga sekarang ada copet. Yang paling lucu di Solo. Solo itu ada tempat istirahat copet. Kita juga jadi apa sih sebenarnya ini? Jadi itu yang kita antisipasi bahwa jangan makan jangan kalau nggak kenal jangan makan minuman yang diberikan oleh orang itu. Nah itu juga ya kita juga nggak tahu kalau copet sekarang juga pasti tentu banyak. Itu menjadi catatan yang Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Itu yang tadi saya sampaikan, perilaku hidup bersih dan sehat. Tetapi kalau saya lihat kemarin juga sudah banyak saniter. Jadi sudah banyak sih sebenarnya, cuman masyarakat belum tahu kalau ada yang tidak perlu pakai langsung yang saniter. Iya. Itu juga bagus. Kemudian konsumsi makanan atau minuman yang bersih dan sehat. Ini yang artinya kita harus pesan. Yang tadi saya bilang jangan makan makanan yang tidak tertutup. Jadi kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat. Bu Indra, ini kan 20 juta jiwa yang akan kemudian mudik. Biasanya juga bisa tertular infeksi dan sebagainya juga ya Bu ya? Itu juga bisa dilakukan dengan gerakan sehat tadi ya? Iya, jadi memang ada survei yang mengatakan bahwa dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat itu orang tidak tertular penyakit. Tetapi tentu kita harus menyampaikan juga bahwa tidak berarti Anda tidak ini. Kalau kita betul-betul melakukan yang bersih dan sehat, hidup sehat itu kita terhindar dari penyakit. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Bu ya. Tapi pemirsa juga jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ke Twitter Kemenkes di @puskomdepkes ataupun juga ke Halo Kemenkes di kode area Anda kemudian 50567. Kami akan segera kembali. Didukung oleh Ketika didiagnosa kanker, saya tidak menyerah. Saya yakin pasti ada harapan. Sebagai pasien, harus cerdas. Saya ikut jaminan kesehatan. Biaya pengobatan, rawat jalan dan rawat inap, semua dijamin. Mulai dari puskesmas hingga rujukan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Dari konsultasi dokter spesialis, laboratorium, dan pemeriksaan penunjang. Obat yang dibutuhkan pun tersedia dan pastinya tindakan medis lebih lanjut dan tuntas. Kalau mesti antri ya wajar lah, yang sakit kan banyak. Sabar. Iya, saya ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadilah pasien yang cerdas, ikut JKN, dan jangan lupa bayar iuran. Media Indonesia mempersembahkan buku penebar inspirasi Mata Najwa, Mantra Layar Kaca. Dapatkan segera di Gramedia dan Gunung Agung, juga di Media Store. Hubungi segera di 021 5821 303. Media Indonesia, referensi Indonesia. Baru ini mie sukses isi 2, minyak 2 sukses enaknya. Jelas banyak porsinya, 2 kali enaknya. Sukses. Lapernya beres. Mie sukses isi 2. Dari Wings Food. Apa yang bisa diceritakan mengenai persiapan mudik kali ini? Titik-titik rawan laka maupun rawan macet ini sudah di mapping, termasuk kriminalitas di terminal, di stasiun, itu juga sudah diantisipasi. Masalah mudik ini bukan hanya urusan kepolisian, tetapi saya kira ini adalah masalah semua pihak, termasuk di sini beberapa kementerian. Setiap 5 km ketemu patroli kan rasa nyaman itu ada. Catatan Kompolnas dalam White Shot, Selasa 14 Juli jam 2 siang dipersembahkan oleh Antimo Herbal untuk masuk angin. Antimo Herbal anti masuk angin. Minum Antimo Herbal masuk angin? Dari Papros. Pengelolaan zakat yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan bangsa. Sinergi ini ditandai dengan acara peringatan Hari Zakat Nasional yang akan dihelat di 11 kota. Sebuah momentum penting bagi para pengelola zakat, juga umat muslim di Indonesia, dengan harapan menjadi titik kebangkitan umat muslim dalam mewujudkan kesejahteraan. Ramadan Kita spesial Hari Zakat Nasional, Selasa 14 Juli, live jam 3:30 sore, dipersembahkan oleh Saat istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Kini Sentilan Sentilun, hadir setiap Jumat jam 10:30 malam. Didukung oleh Pemirsa, untuk mudik di tahun 2015 ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan semacam kartu. Tulisannya bisa Anda lihat di layar kaca. Perilaku bersih dan sehat, mudik aman dan selamat. Menjadi penting ya Bu Indra. Isinya ada 15 pesan yang diberikan, yang kemudian ini berisi apa yang harus Anda lakukan selama mudik supaya semuanya bisa tercapai aman, nyaman, selamat sampai ke kampung halaman. Happy lah ya Bu Indra ya. Benar. Dan ini bisa didapatkan di posko-posko kesehatan. Posko kesehatan terpadu ya. Ada. Posko kesehatan terpadu itu isinya apa aja sih Bu Indra? Jadi sebenarnya posko kesehatan terpadu itu selain daripada untuk pemeriksaan daripada urin untuk yang di stasiun, kemudian di terminal, itu di situ ya macam-macam. Jadi unik-unik juga. Jadi silahkan mereka di situ ada bantuan komunikasi, di situ kemudian memang rileks. Memang tujuannya untuk relax, membuat pemudik juga rileks. Kemudian juga mereka juga menyediakan, karena ada terminal untuk istirahat. Ada beberapa seperti di Jogja namanya yang bantuan komunikasi itu dengan dia juga menyediakan untuk refleksi. Waduh, jadi enaknya. dipijet. Jadi bisa juga di situ dipijet. Jadi kemudian ada masjid juga di sampingnya. Jadi memang agak ya setiap posko-posko kesehatan terpadu ini jadi unik-unik juga di Jogja itu. Karena Bu Winda ini baru saja mendarat meninjau dari Solo Jogja ya, jadi sangat update dengan apa yang terjadi di Solo Jogja. Nah, selain kemudian Solo, Jogja dan juga daerah-daerah Jawa, itu Sumatera juga menjadi daerah-daerah yang banyak dicermati juga ya Bu Winda ya. Nah,
Apa yang bisa diceritakan dari kalau mau ke Sumatera kan yang lewat darat pasti menyeberangnya Merak Bakahuni. Nah itu juga penting sekali kalau Merak Bakahuni, makanya posko kesehatan kita dua-duanya ada, posko kesehatan terpadunya, baik Merak maupun Bakahuni. Di situ kemudian nanti kan dia akan melanjutkan untuk tol. Sekarang juga ada tol tuh di Sumatera. Jadi sudah ada tol yang langsung ada yang ke Medan, ada yang ke Padang, ada yang. Jadi itu juga yang menjadi orang pemudik ini terjadi peningkatan di darat. Itu jauh lebih tinggi dibandingkan naik udara. Tapi harapannya angka kecelakaan bisa menurun, termasuk mereka yang terkena penyakit-penyakit juga ya, Bu Windra di jalan. Jadi angka kecelakaan itu sebenarnya kalau kita lihat cenderung menurun. Tentunya dengan integrasi kita bekerja antara baik Kemenhub maupun Kementerian Kesehatan dan polisi. Jadi itu yang tips-tips yang ini kalau kita lakukan secara rutin itu akan jelas akan menurunkan angka kecelakaan. Dan itu juga yang bisa terlihat dari mudik tahun lalu ya, Bu Windra ya, bisa jadi mudik tahun lalu dengan mudik ya kita belum ada prediksi yang sekarang, tapi mudik tahun lalu 2013 dengan 2014 angka kecelakaannya turun. Memang kelihatan ada penurunan. Itu juga menjadi data-data yang juga bisa kita cermati bersama. Semoga itu nanti bisa lebih kurang lagi di tahun ini. Mudah-mudahan. Harapan kita kan nggak ada kecelakaan. Nah, menarik juga karena biasanya pemudik itu kan mudik bersama keluarga. Ada anak-anak juga, bayi-bayi juga. Apa yang paling dicermati dari anak-anak dan bayi ini, Bu Windra biasanya? Kalau anak-anak dan bayi itu kan karena mereka sama-sama, harapannya juga itu adalah mereka juga enak nyaman di atas di mobil atau yang mobil pribadi, tentu disiapkan juga mungkin mainan untuk anak-anak itu, kemudian mungkin makanan yang cukup untuk mereka enak jalan di selama perjalanan. Jadi biasanya kita ada mainan atau apa untuk anak-anak itu. Oh oke, jadi di posko kesehatan juga anak-anaknya diperhatikan. Kalau ya, saya lihat yang Solo, Jogja itu kemarin juga ada bisa bermain anak-anak. Karena kalau mudik biasanya selalu membawa satu keluarga, satu keluarga. Dan anak-anak bayi juga banyak. Sepeda motor juga menjadi concern yang utama, tapi juga yang pasti yang baik yang udara maupun juga darat dan laut juga menjadi concern yang utama. Catatan penting dari Kementerian Kesehatan menurut Ibu, apa yang menjadi penting untuk tahun ini sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, jadi yang selain daripada yang 15 pesan ini sangat penting, sangat penting banget karena di sini sudah mencakup. Jadi mulai dari perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aman dan selamat itu sudah mencakup di sini. Yang paling penting juga apabila ini manfaatkanlah pos-pos kesehatan yang terdekat. Jadi kita kalau jalan ya mungkin juga mereka belum tahu ada posko kesehatan, tapi setiap kita lewat pasti ada tertulis posko kesehatan terpadu. Jadi ini juga menjadi penting kalau dia merasa bisa nyaman kalau banyak kesiapsiagaan daripada posko-posko kami. Dan tadi diingatkan untuk yang orang jangan pernah mau dari orang asing. Iya, ada makanan terus karena memang ada kejadian-kejadian. Lebih baik tidak makan minuman yang tidak dikenal daripada kita makan minuman. Baik, Bu Windra terima kasih banyak. Ini boleh buat saya ya. Oke. Ikut mudik juga Bu Windra tahun ini? Iya. Ikut juga jadi bagian, makanya nanti sama-sama mudik. Dan pemirsa terima kasih sudah bersama dengan kami yang masih sama-sama kita jaga supaya kita bisa sama-sama berhari raya di kampung halaman sehingga bisa sampai dan bergembira bersama keluarga merayakan hari besar untuk Anda yang merayakan bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Dan kalau Anda ada pertanyaan silahkan ke Twitter @puskomdepkes ataupun juga ke Halo Kemenkes di kode area kemudian 50567 ataupun juga di bukan Twitter, Facebooknya Kementerian Kesehatan di sehat_negeriku. Terima kasih banyak dan teman-teman masih akan meneruskan dengan berbagi informasi lainnya, jadi tetap di Metro TV.